Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda bersama saya lagi, Gatot Widayanto, di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri menyimak dalam episode kali ini. Dan saat ini saya akan membahas sebuah buku yang sebetulnya buku agama, tapi menurut saya agama sama kehidupan tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali waktu saya mencoba membahas buku agama, tapi dalam pengertian bukan membahas isinya, karena itu wilayahnya ulama ya, atau ustadz gitu. Saya hanya ingin berbagi sesama murid gitu, sesama pembelajar, atau sesama jamaah dari suatu kajian gitu. Jadi ingin berbagi saja. Ada 3 buku yang saling terkait. Pertama, saya sebut aja buku saku. Bukunya sangat kecil. Judulnya Zikir Pagi dan Petang. Versi yang ada di saya ini terbitan dari Pustaka Arofah Solo. Karena memang itu yang saya miliki dan saya senang soalnya kecil sekali. Makanya saya katakan ini buku saku dan tebalnya hanya 68 halaman. Pokoknya enak banget di saku baju kita, bisa kita bawa. Kemudian yang kedua adalah buku yang berjudul Hisnul Muslim. Penerbitnya sama, Pustaka Arofah dari Solo. Sekali lagi ini bukan saya mempromosikan suatu penerbit tertentu, tapi memang kenyataannya ini yang ada di tangan saya, jadi saya ingin berbagi berdasarkan apa yang ada di saya. Jadi saya sebut tadi buku Hisnul Muslim tadi, atau bahasa Indonesianya konon terjemahannya adalah Benteng Seorang Muslim atau Perisai Seorang Muslim. Kemudian buku yang ketiga masih terkait dengan yang pertama, kedua tadi, yaitu buku ukuran sedang, buku biasa, tapi lumayan tebal juga karena tebalnya sampai berapa nih? 400 halaman, hardcover. Judulnya adalah Syarah Hisnul Muslim. Semua buku ini, terutama buku pertama dan kedua, itu adalah karangan dari Syekh Said bin Ali Waf Al-Qahtani. Ini beliau luar biasa, banyak sekali karya-karyanya yang biasanya terkait doa dan zikir. Kemudian buku yang ketiga yang cukup besar tadi, yang tebalnya 402 halaman, itu dikarang oleh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad. Jadi ini terbitannya adalah yang ada di saya, Al-Qawam, penerbit Al-Qawam, tebalnya 402. Jadi semua buku ini saling terkait. Karena memang buku yang terakhir yang saya pegang, yang saya saat ini sedang pegang, adalah Syarah Hisnul Muslim. Jadi penjelasan atau urian lebih jelas dari buku yang kedua tadi, Hisnul Muslim. Baik, teman-teman sekalian, profesional muda, saya mulai dengan yang buku pertama, yaitu Zikir Pagi Petang. Sekali lagi, saya hanya berbagi dari segi saya sebagai murid, bukan sebagai ustadz atau sebagai guru. Jadi saya benar-benar murid di sini. Kenapa saya begitu sangat semangat dengan buku ini? Karena ukurannya yang sangat kecil dan kandungannya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karena kalau kita saja sudah bisa mempraktekkan ini setiap hari, yaitu pagi dan petang, itu sudah luar biasa lagi. Apalagi ini ada juga dilengkapi dengan zikir ba'da sholat fardu. Ya, jadi setiap ba'da sholat fardu itu ada zikir-zikir, juga ada di buku ini. Bayangkan, buku yang sangat kecil dan ya sangat mudah dibuka, dan harganya juga murah. Bisa berkisar kalau ecerannya antara 1.200 sampai 2.000 perak gitu ya. Jadi Anda daripada beli es atau bahkan es krim aja udah banyak yang 20.000 ya. Ini udah bisa beli buku ini 10 atau bahkan 15 ya. Jadi saya sarankan
Anda memiliki buku ini. Jadi ini maaf, ini kalau saya katakan ini wajib ini dimiliki gitu. Kecuali Anda udah hafal ya. Alhamdulillah, memang lama-kelamaan Anda akan hafal dari buku ini. Nah, kenapa juga menarik? Karena setiap saat kita bisa bawa buku ini di tempat kerja atau dimanapun Anda berangkat dari rumah, bawa aja buku ini dimasukin saku, enak banget. Jadi tidak perlu macam-macam, jadi saya bisa bawa ini kemana-mana gitu ya. Jadi ini sungguh enak sekali dan mencegah kita untuk membuka handphone. Kalau kita sebetulnya di situs Rumaiso juga ada ya yang namanya zikir pagi petang, atau di situs internet yang lainnya Al-Manhaj itu juga ada. Hanya saja kalau kita buka handphone kadang-kadang tahu-tahu WA masuk gitu ya. Jadi kita bisa terganggu gitu padahal kita pengen fokus. Nah, saran saya setiap setelah sholat subuh Anda kerjakan dengan membuka buku kecil ini yang judulnya Zikir Pagi dan Petang ini. Kandungannya sangat luar biasa, jadi Anda baca satu persatu itu akan memakan waktu mungkin untuk pertama kali antara 15 sampai 20 menit. Tapi kalau sudah terbiasa, apalagi kalau sudah hafal, itu bisa di bawah 15 menit atau 10 menit bahkan. Tapi manakala Anda merasa bahwa 20 menit itu lama, bayangkan sebaliknya, bahwa Anda sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan luar biasa. Bahkan 2 jam pun nggak apa-apa, kan? Ya, jadi artinya kalau Anda lagi nggak kerja pun nggak apa-apa diamalkan ini 2 jam sambil dihafal gitu. Jadi ini dahsyat sekali. Buku ini dahsyat sekali. Dan bagi Anda yang berkeinginan untuk atau memiliki rezeki yang cukup gitu, belinya yang banyak gitu, jangan cuma satu, dibagikan. Jadi kalau naik taksi, naik Gojek, naik apapun, naik Grab gitu, naik ojek gitu, bagi-bagi. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan manfaatnya, apalagi ya kalau dia baca ya, ya mudah-mudahan dia baca, paling tidak bisa membantu orang untuk membaca dan sekaligus insya Allah ini termasuk dari dakwah yang Anda lakukan. Ya, jadi ini dahsyat sekali, jadi jangan sampai Anda lewatkan buku ini. Nah, buku kecil ini juga Anda bisa praktekkan setiap hari, maksudnya dari pagi, misalnya setelah subuh gitu. 20 menit setelah subuh baca ini selama 20 menit. Habis itu berangkat ke kerja, dimasukin kantong, kemudian di tengah perjalanan, kalau masih ingat sambil ngafalin gitu, di lampu merah, Anda naik motor atau naik sepeda gitu, sambil menghafal. Ya, lama-kelamaan nanti kan hafal. Terus nanti pas sholat zuhur, Anda buka lagi untuk baca zikir ba'da sholat zuhur. Ya, saya lupa tadi pada saat ba'da subuh, baca dulu zikir ba'da subuh dulu. Jadi semua ada di sini panduannya. Kemudian setelah zikir ba'da subuh, baru Anda baca zikir pagi sampai terbit fajar. Nah, setelah itu dikantongin atau mandi, setelah itu dikantongin ke tempat kerja, pada saat zuhur buka lagi untuk zikir ba'da sholat zuhur. Ya, jadi ini luar biasa sekali dan lengkap. Maksudnya biasanya kita kalau zikir sendiri kan terbatas hanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 33 kali gitu ya. Jadi masing-masing 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 1 kali sehingga 100 gitu ya. Nah, lama-kelamaan selain dari itu ternyata banyak ada beberapa hal gitu. Saya nggak akan bahas di sini, tapi itu karena ranahnya udah ranah ustadz gitu. Saya hanya mengingatkan bahwa dengan Anda membaca ini udah sangat komplit ya. Dengan disertai hadis-hadis yang sahih atau hasan. Kemudian di sore hari pas asar, pada asar buka lagi. Kemudian bisa dilanjut dengan zikir petang. Atau setelah maghrib
Anda baca untuk zikir petangnya. Jadi sehari Anda bisa buka 7 kali minimum. Ya, karena ba'da sholat fardu itu 5 kali, kemudian zikir pagi 1 kali, zikir petang 1 kali. Jadi sehari Anda buku kecil ini Anda buka 7 kali minimum. Ya, jadi ini dahsyat sekali. Yang kedua, buku yang berjudul Hisnul Muslim. Alhamdulillah ini juga penerbitnya sama, tebal halamannya ada, sambil saya buka, 207 atau 211, sorry. Di sini luar biasa sekali, ada 132 keadaan yang disertai dengan doa-doanya. Maksud saya kenapa keadaan di sini? Tadinya saya sebutkan 132 doa, ternyata tidak. Jadi ada di nomor tertentu, misalkan doa sebelum atau zikir sebelum tidur atau doa sebelum tidur itu ternyata banyak sekali, bisa 6 atau 7 bahkan lebih doa. Dan semuanya ada di sini di buku Hisnul Muslim ini, terbitan Arafah ini. Ini juga luar biasa sekali karena Anda mau cari doa apa aja ada di sini. Saya bacakan ya beberapa ya di daftar isinya ya. Mulai dari pengantar penerbit, daftar isi, mukadimah, keutamaan berzikir ada di sini. Jadi 15 halaman pertama itu mukadimahnya dan juga pengantar. Kemudian diawali lagi dengan zikir dan doa ketika bangun tidur. Ya, kemudian doa memakai pakaian kedua. Ketiga, doa memakai pakaian baru. Keempat, doa bagi orang yang memakai pakaian baru. Kelima, doa ketika melepas pakaian. Keenam, doa masuk WC. Ketujuh, doa keluar WC, toilet. Kedelapan, bacaan sebelum wudhu. Kesembilan, bacaan setelah wudhu. 10, doa keluar rumah. 11, doa masuk rumah. 12, doa pergi ke masjid. 13, doa masuk masjid. Ini di halaman pertama daftar isi aja sudah luar biasa. Sudah ada 13 doa. Kalau Anda praktekkan semua, Masya Allah, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi kalau Anda kurang apa ya, kita ini dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kehidupan ini. Begitu bermaknanya hidup ini. Coba kalau kita bisa mempraktekkan ini, 1 sampai 13 ini. Luar biasa. Belum lagi doa bangun untuk sholat tahajud itu juga itu semua ada di sini ya. Nah ini baru saya buka daftar isi pertama aja saya sudah merinding karena sudah mencakup semua sampai ke menuju masjid, bahkan di halaman selanjutnya mulai nomor 14 itu doa keluar dari masjid, 15 bacaan mendengarkan azan, kemudian 16 doa istiftah itu kalau nggak salah ada 8. Masya Allah. Jadi kalau Anda katakan bahwa Anda bosan sholat, mungkin coba Anda lihat doa iftitah yang Anda hafal berapa. Jangan-jangan hanya 1, kabiro aja misalnya. Ya, mungkin juga Anda sudah hafal 3 atau 4 atau 8. Masya Allah, kalau Anda hafal 8, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda bosan sholat? Nggak mungkin. Karena ini variasinya tuh banyak sekali. Ya, apalagi kalau dimaknai dengan Anda tahu maknanya, artinya Masya Allah. Udah, ini luar biasa sekali. Ya, kemudian doa ruko, doa bangkit dari ruko. Jadi ini doa-doa yang ada di sholat pun dibahas di sini. Dan seterusnya, sampai ke tasyahud segala macam, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud, itu yang nomor 23, nomor 24, doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, dan seterusnya. Dan juga doa-doa yang lain, misalkan nomor 34, ya, doa penawar hati yang duka. Jadi kalau Anda berduka, aduh nggak usah repot-repot cari tempat curhat, cari teman, langsung aja curhat ke Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ini di halaman 117, doa penawar hati yang duka. Kurang apa coba? Kita
dikasih Islam ini sudah paripurna, udah nggak ada lagi yang bisa mengalahkan apa doa-doanya tuh, Masya Allah. Bukan berarti Anda nggak boleh berdoa dengan cara Anda gitu, tapi kalau sudah ada tuntunannya dan redaksi kalimat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Coba Anda nanti browsing di YouTube kajiannya Ustadz Abdullah Zain mengenai zikir pagi dan petang itu berseri semua. Setiap doa itu beliau bahas zikir pagi dan petang, mulai dari pertama sampai yang nomor 25 semua beliau bahas berseri. Ya, jadi kalau jangan dengerin dari saya, dengerin dari beliau karena beliau ustadz ya. Jadi yang berilmu gitu. Saya pembelajar. Jadi saya belajar banyak dari beliau mengenai ini. Terus nomor 35 doa tertimpa musibah. Ya. 36 doa bila bertemu dengan musuh dan penguasa. 37 doa bila takut dizalimi penguasa. Jadi kita nggak usah takut sama penguasa, ini ada doanya. Kalau sudah berdoa, siapa yang lebih berkuasa? Penguasa atau yang maha kuasa? Maha kuasa kan? Jadi tenang kita hidupnya. Doa melawan musuh. Terus nomor 41, doa agar bisa melunasi hutang. Bagi kita-kita yang berhutang, dari Anda-Anda yang berhutang, berdoalah supaya bisa melunasi hutang, karena hutang ini urusannya berat banget. Ikuti kajiannya, Ustadz Syafiq Rizal Basalama, Ustadz Subhan Bawasir, Khalid Basalama, itu membahas hutang berkali-kali. Dan hutang itu jangan diremehkan. Kalau nggak salah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta menyolatkan seseorang. Ada hadisnya, saya lupa redaksinya juga, tapi intinya orang itu karena masih punya hutang, beliau enggan mendoakan. Dan sampai ada seorang sahabat yang mau menanggung pelunasan hutang itu. Dan tahu nggak hutangnya berapa? Kalau nggak salah 1 dinar atau pokoknya kecil sekali, mungkin dirham. Bukan dinar lagi, dirham. 3 dirham kalau nggak salah. Ya, dibandingkan dengan Anda utang motor, ya mungkin berapa? 10 juta? Ini nggak ada apa-apanya. Dengan yang sedikit aja Rasulullah enggan menyolatkannya karena hutang itu urusannya berat banget. Ya, bahkan utang 10.000 aja Anda harus bayar gitu. Jadi ini masalah hutang luar biasa, dan Al-Quran sendiri membahas mengenai hutang piutang ini di Al-Baqarah ayat 282 ya. Pokoknya ayat paling panjang di Al-Quran itu adalah mengenai hutang piutang. Al-Baqarah 282. Jadi utang ini jangan diremehkan. Dan kalau Anda nggak bisa membayar hutang, ya berdoa. Senjata kaum terbaik seorang muslim ya berdoa. Kenapa nggak kita pakai doa? Pakailah buku ini. Jadi nggak, alhamdulillah kalau Anda hafal ya, maksud saya, selagi Anda nggak hafal, ya gunakanlah buku ini. Karena ini benar-benar manfaatnya menurut saya dahsyat sekali. Kemudian 46 misalnya doa ketika tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Ya, seringkali kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita senangi sehingga kita perlu berdoa. 48 doa perlindungan untuk anak. 49 doa ketika menjenguk orang sakit. 50 keutamaan menjenguk orang sakit. Ya, kita menjenguk orang sakit itu jauh lebih dahsyat daripada ngopi-ngopi di mall. Walaupun saya suka ngopi ya, tapi ternyata menjenguk orang sakit itu luar biasa. Banyak sekali. Ini jadi saya sampai istilahnya bagaimana ya, kalau saya ingin melakukan sesuatu dan saya ragu, saya buka aja Hisnul Muslim. Ada nggak sih doanya? Alhamdulillah ada. Yang saya senang tuh, saya lupa ini di mana, doa menjelang tidur, terkait tidur, itu panjang lebar sekali, dan itu benar-benar menurut saya sangat mantap kalau kita bisa hafal, karena memang disitulah yang namanya tidur itu mati kecil. Makanya kita harus menyiapkan. Jadi kalau saya bicara mengenai doa
sebelum tidur kenapa begitu panjang ya, mulai dari apa Qul huwallahu ahad, sama pokoknya ayat 3 surat terakhir itu kemudian harus diraupkan ke muka kita selama sepanjang 3 kali dan seluruh badan. Kemudian kita baru kemudian ada lagi Al-Baqarah 255 ayat kursi, kemudian juga ada 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan seterusnya ya. Banyak termasuk membaca surat As-Sajdah ya. Itu juga. Jadi doa untuk tidur aja banyak sekali. Mohon maaf nih saya tadi nggak sempat menandai, tapi intinya untuk tidur aja itu ada begitu banyak doa yang harus kita siapkan karena untuk mati itu memang kita harus menyiapkan. Sebetulnya semua kehidupan kita ini semua ujungnya kan kematian. Dan pada saat ini kita harus membekali diri dengan ketakwaan gitu. Jadi kalau kita nggak sampai ke sana gitu, kita mau apa di kehidupan yang kekal abadi nanti? Kita semua pasti ingin masuk surga, tapi kita sudah siap belum dengan persiapannya? Nah, kita latih di setiap malam sebelum tidur, mungkin Anda perlu waktu sekitar 20 menit atau bahkan 30 menit untuk membaca doa-doa itu, diresapi benar gitu. Jadi kalau perlu jangan usah hitung-hitungan gitu. Ini bukan berarti saya sok suci juga, maksud saya ini juga nasihat untuk saya. Karena seringkali saya karena kesibukan dunia, ya akhirnya cuman baca, bahkan kadang-kadang maaf nggak baca juga gitu. Jadi ini saya beranikan diri berbagi supaya kita semua saling menyemangati gitu, sesama murid gitu ya, bukan sok tahu bahwa saya lebih tahu dari Anda, sama sekali tidak. Karena ini saya juga membaca, semuanya ini ada di, saya bicara ini sambil membaca gitu, semuanya ada. Dan sampai ke 132, yaitu beberapa adab dan kebaikan. Jadi bagaimana cara Nabi membaca tasbih, nomor 131, kemudian nomor 132, beberapa adab dan kebaikan. Total ada 210 halaman. Menurut saya, buku ini layak dimiliki. Saya yakin ini juga versinya banyak sekali, bahkan Ustadz Khalid Basalamah menerbitkan juga buku ini yang judulnya kalau nggak salah Tuntunan Doa Menurut Al-Quran dan Hadis. Sama, isinya sama. Dan karangannya juga sama. Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jadi sama isinya. Jadi saya sekali lagi ini saya nggak mempromosikan penerbit, tapi Hisnul Muslim ini dengan judul apapun luar biasa. Dan pengarang ini saya senang sekali, Said bin Ali, bukan pengarang ya, penyusun ya, Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ini benar-benar luar biasa. Terakhir, maaf kalau agak panjang, karena memang ini menurut saya penting sekali ya, dan menurut saya memang kita harus mendekatkan diri, bertakarub ke Allah itu menggunakan media yang ada. Kalau memang Anda lebih suka menggunakan handphone atau laptop, silahkan. Tapi kan kalau bagi saya kadang-kadang ada distraction gitu, ada gangguan, ada WA masuk, atau apapun lah, email masuk gitu. Yang terakhir, sebetulnya terkait dengan Hisnul Muslim, karena ini buku merupakan penjelasan lebih lengkap dari yang disebut dengan Hisnul Muslim, judulnya Syarah Hisnul Muslim. Di situ ada judul kecilnya, yaitu penjelasan zikir dan doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ditahsin oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Anda baca buku ini, Anda beli buku ini, penerbitnya Al-Qawam. Ya, artinya sekali lagi nih saya nggak kenal juga siapa Al-Qawam, tapi intinya Anda cari buku ini, mungkin ada penerbit lain, judulnya lain. Kenapa saya sarankan Anda memiliki buku ini juga? Karena buku ini menguraikan lebih
jauh lagi makna dari masing-masing yang tertuang di Hisnul Muslim. Dan penomorannya juga konsisten. Misalnya, ini saya begitu buka, ini alhamdulillah mendapatkan, ternyata yang tadi saya cari, doa sebelum zikir sebelum tidur ini nomor 28. Dan alhamdulillah ini saya pas buka langsung di 28, zikir sebelum tidur. Nah, terus di bawahnya itu langsung penomoran sesuai dengan doa yang dinomori di buku Hisnul Muslim. Jadi beliau memulai dengan nomor 99. Jadi kalau saya buka, ini langsung saya buka aja di 28. 28 itu di Hisnul Muslim halaman 100. Saya langsung buka halaman 100. Di situ langsung kelihatan. Nomor 99 di zikir sebelum tidur itu halaman 100, mempertemukan dua telapak tangan lalu ditiup dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi sama. Jadi kalau Anda pegang buku gede ini saja, tidak memiliki buku kecil yang Hisnul Muslim, itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena ini sangat gede, ya bahasa Jawanya bulky gitu, terlalu ngedibel gitu, mungkin Anda males. Tapi tolong ini Anda miliki juga. Kalau nggak punya uang, nabung. Saya nggak tahu harganya berapa ya, mungkin sekitar di bawah 100.000, mungkin sekitar 80.000, saya lupa. Bagi Anda yang memerlukan, silakan aja browsing di internet. Sekali lagi, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan, saya juga bukan penjual buku, jadi ini murni dari saya sebagai pembelajar, sebagai pencinta buku, buku agama maupun buku bisnis, dua-duanya saya suka semua. Nah, kembali ke ini ya, saya supaya konsisten pembicaraan saya dari awal hingga kini. Zikir sebelum tidur nomor 99 yang tadi mempertemukan kedua telapak tangan. Kemudian nomor 100 itu adalah terkait ayat kursi. Ya, jadi di sini jelas sekali, misalkan 99 yang tadi mempertemukan kedua telapak tangan, membaca 3 kul, kemudian mengusap wajah sampai pokoknya semua yang kelihatan di permukaan badan kita sebanyak 3 kali, itu ada kisahnya. Jadi di situ misalkan di halaman 207 disebutkan, sahabiah yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anhuma. Ucapannya kemudian meniup, dan kata an-nafsu bil fami itu mirip dengan kata an-nafku atau meniup, yaitu lebih ringan daripada kata at-taflu atau meludah. Sebab kata at-taflu pasti ada ludahnya. Adapun kata an-nafsu terkadang ada sedikit ludahnya dan terkadang tidak ada. Ucapannya pada keduanya, yakni pada kedua tangannya. Saya baca langsung ya, lanjutannya ya. Hikmah yang terkandung dalam doa tersebut adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sesuatu yang membinasakan, terutama dari hewan-hewan berbisa dan serangga mematikan, yakni saat beliau tidur di ranjangnya, saat beliau tidak menyadari segala apa yang mendatanginya dan segala apa yang akan terjadi padanya. Apabila seorang hamba telah menyibukkan diri dengan membaca ayat-ayat tersebut, saat masuk di tempat tidurnya, ia akan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pada malam yang dilaluinya, sarah ayat-ayat tersebut telah dijelaskan sebelumnya, lihat hadis nomor 70. Jadi ayat-ayat 3 kul tadi oleh buku ini sudah dijelaskan di hadis nomor 70 sebelumnya. Jadi semuanya saling terkait. Jadi ini menurut saya luar biasa sekali. Semua periwayatan dari setiap doa atau zikir yang dibahas di situ diuraikan dengan sangat jelas.
Saya lanjut misalkan di ayat kursi ya, itu disebutkan bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut lengkapnya hadis tersebut, yaitu penuturan Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempercayakan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datanglah seseorang kepadaku, ia mulai mengambil makanan tersebut, yaitu kurma, sepenuh kedua telapak tangannya. Aku pun menangkapnya, lalu kukatakan, aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Sungguh, aku adalah orang yang membutuhkan. Aku memiliki banyak tanggungan, dan aku sangat membutuhkan sekali, ujarnya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, aku pun membebaskannya. Keesokan harinya Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Aku jawab, ya Rasulullah, ia mengadu bahwa ia sangat membutuhkan sekali. Aku merasa kasihan kepadanya lalu kubebaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia akan kembali lagi. Aku pun mengintainya, ternyata ia benar-benar datang dan mengambil makanan tersebut sepenuh kedua telapak tangannya. Aku pun menangkapnya lagi, lalu kukatakan, aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Biarkanlah aku, karena aku adalah orang yang membutuhkan, aku memiliki banyak tanggungan dan aku sangat membutuhkan sekali, ujarnya. Aku pun membebaskannya lagi. Keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku lagi, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Aku jawab, ya Rasulullah, ia mengadu bahwa ia sangat membutuhkan sekali dan ia banyak tanggungan. Aku merasa kasihan kepadanya, lalu kubebaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah membohongimu, dan ia akan kembali lagi. Aku pun mengintainya lagi, ternyata ia benar-benar datang dan mengambil makanan tersebut sepenuh kedua telapak tangannya. Aku pun menangkapnya, lalu kukatakan aku benar-benar akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Dan inilah yang terakhir kalinya, dari 3 kali kamu mengambilnya, sesungguhnya kamu telah berkata tidak akan kembali, namun ternyata kamu kembali lagi. Ia menimpali, biarkanlah aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Apabila kamu hendak beristirahat di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Sebab dengan ayat tersebut sungguh engkau akan senantiasa dalam penjagaan Allah dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekatimu sampai pagi hari. Aku pun membebaskannya lagi. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Kujawab, ia berkata bahwa ia akan mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadaku. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah berlaku jujur kepadamu, padahal ia seorang pembohong. Tahukah kamu siapa orang yang bercakap-cakapmu denganmu sejak 3 malam kemarin itu? Itulah setan. Jadi di sini teman-teman, Rasulullah sudah tahu bahwa itu adalah setan dan membiarkan Abu Hurairah tetap memberikan makanan itu sampai 3 kali dan akhirnya setan itu memberi pengajaran mengenai ayat kursi yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ajarannya itu benar, namun di riwayat yang lain dijelaskan bukan berarti kita harus ngikutin setan, bukan. Dia adalah tetap pembohong dan dia adalah tetap setan, tapi inti bahasan kita adalah bahwa Rasulullah membenarkan bahwa ayat kursi itu akan melindungi kita sepanjang malam sebelum kita tidur. Karena kita bahasannya adalah mengenai doa sebelum tidur.
Nah, ini cuman secuplik aja dari syarah Hisnul Muslim. Saya sendiri belum selesai ini bacanya karena ini bersifat sebagai baru setengahnya saya baca, bersifat sebagai rujukan. Nah, pentingnya rujukan ini apa? Profesional muda, teman-teman, sahabat muslim, karena seringkali kita ini kalau berdoa mungkin kurang begitu bersemangat. Salah satunya apa? Mungkin pertama karena kita kurang begitu tahu maknanya dari doa itu, hanya sekedar hafal. Yang kedua nggak tahu faedahnya. Apa sih kalau saya sudah berdoa ini, manfaatnya bagi saya apa? Ya, padahal channel ini kemarin saya membahas mengenai makna, ya. Jadi makna itu saya ingin berbagi kepada Anda, dan makna itu dipicu oleh sebuah pemicu. Dari pemicu itu ada pemahaman, jadi maksudnya di sini adalah pemicunya adalah keinginan untuk berdoa. Jadi Anda ingin mendekatkan pada Allah. Kemudian Anda memahami bahwa ternyata doa kepada Allah itu ada tuntunannya. Tentu Allah bisa memahami apa yang Anda sampaikan dengan bahasa apapun. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Allah Maha Tahu. Namun, tuntunan doa dan zikir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Kenapa kita nggak ikut saja dari yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itulah saya bertekad berbagi ini, untuk berbagi 3 hal ini, yaitu 3 buku. Saya ulang, buku pertama adalah buku Saku, Zikir Pagi dan Petang. Penerbitnya adalah Arafah Solo, kemudian Pusaka Arafah Solo. Yang kedua, Hisnul Muslim, penerbitnya juga sama, dari Solo. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu Syarah Hisnul Muslim, di mana penerbitnya adalah Al-Qawam. Saya nggak tahu apakah Arafah menerbitkan atau tidak, tapi saya sangat merekomendasikan 3 buku ini sebagai 3 buku yang sangat bagus untuk menyemangati kita dalam zikir dan doa. Nah, di lain kesempatan, saya nanti akan mencoba menggabungkan antara bagaimana kita membumikan ya, atau membiasakan melakukan zikir pagi petang atau zikir setelah sholat ini dengan suatu kebiasaan kecil yang tekniknya disampaikan oleh seorang pengarang buku yang terkenal, namanya bukunya adalah Atomic Habits. Silakan Anda lihat di Google ya. Itu ngetop banget buku itu, sempat trending di tahun 2019 ya, kalau nggak salah one of the best book in 2019 kalau nggak salah New York Times ya. Itu pengarangnya James Clear, bagus sekali, dan kita sebagai Muslim bisa mengambil pelajaran dari situ, kita implementasikan bagaimana dengan Atomic Habits itu kita bisa melakukan perubahan yang sifatnya kecil seperti yang dikatakan oleh James Clear di Atomic Habits itu, terus menerus. Nah, kuncinya hanya satu, seberapa besar kita memahami reward. Dalam dunia, ya dia kan bukan seorang muslim ya, tapi kita harus bisa melihat reward yang bisa kita peroleh dengan adanya tindakan tertentu itu. Jadi tindakan-tindakan kecil itu tadi kita baru bersemangat kalau kita tahu ujung-ujungnya ada pahalanya. Kita sebagai muslim, alhamdulillah, pahalanya luar biasa. Ya kan, kita tahu nanti, bukan, sekali lagi bukan ranah saya, silakan browsing di YouTube. Banyak sekali ceramah mengenai pahala surga yang kita nggak bisa bayangkan. Nah, itu harus kita tanamkan di benak kita sebagai reward yang kita akan peroleh. Baru kemudian kita ada yang namanya habit loop. Nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Tapi sekali lagi, sesi ini saya khususkan untuk mempromosikan Anda-Anda semua memiliki
atau membaca 3 buku ini, kalau bisa dimiliki, jauh lebih enak, karena kalau kita miliki, kita merasa ada ownership, ada rasa memiliki untuk membacanya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan untuk belajar ilmu syar'i dan kita bisa mempraktekannya secara istiqomah terus-menerus. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sekali lagi. Dalam hal ini saya sebagai pembelajaran sudah pasti banyak kesalahan, dan semua yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.